Saudara-saudara, sebagaimana yang sudah selalu disampaikan bahwa bulan ini kita berbicara tentang hidup berdampak melalui kebiasaan yang baik. Tentunya kalau kebiasaan yang baik, maka hidup kita akan berdampak yang baik pula. Tidak mungkin kalau kebiasaan-kebiasaan yang baik akan menghasilkan atau berdampak yang tidak baik dalam hidup kita. Saudara-saudara, dan kemudian subtemanya adalah kebiasaan positif orang sukses. Sekarang pertanyaannya saudara, apakah dengan kebiasaan positif kita bisa sukses? Bagaimana dengan saudara? Apakah dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif? Kalau berbicara positif, itu berarti kita berbicara soal hal-hal yang baik. Jadi pertanyaannya, apakah dengan kebiasaan positif itu kita bisa sukses? Kita bisa berhasil? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudara, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, apakah kebiasaan itu kebiasaan positif ataukah negatif? Itu dapat menjadi penentu apakah kita termasuk orang yang sukses atau tidak. Jadi sekali lagi, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, entahkah itu positif atau negatif, entahkah itu baik atau tidak baik, saudara, itu akan dapat menjadi penentu apakah kita termasuk orang yang sukses atau tidak. Saudara, kalau saya memberikan contoh, kalau orang yang misalnya dia sudah bekerja, tetapi dia memberikan dampak yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dia sudah bekerja, tetapi seringkali dia tidak masuk kerja. Atau kalau dia datang kerja, dia datang sudah terlambat. Harusnya masuk jam 8, dia masuk jam 10 atau jam 11. Nah saudara, dari kebiasaannya itu bisa menjadi penentu bagaimana kira-kira orang ini ke depan. Kalau seorang yang sekolah ya atau kuliah, kalau kebiasaannya suka juga tidak sekolah, suka bolos, kebiasaannya seperti itu. Suka ikut tawuran, suka bikin kacau. Kira-kira bagaimana? Kebiasaannya suka seperti itu. Kira-kira bagaimana kehidupannya ke depan? Apakah dia sukses atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari dapat menjadi penentu apakah kita termasuk orang-orang yang sukses atau tidak. Saudara-saudara, kebiasaan yang baik itu akan menjadi gaya hidup yang positif dan kita bisa mencapai kesuksesan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif itu akan menjadi gaya hidup kita untuk kita bisa mencapai sebuah kesuksesan. Saudara-saudara, pertanyaannya, kebiasaan positif apa saja yang bisa membuat kita menjadi orang sukses? Saya melihat di media sosial, ya, ada 7 kebiasaan positif, ya, atau kebiasaan yang baik yang dapat dilakukan setiap hari sehingga dapat membuat orang itu menjadi sukses. Yang pertama ditulis di situ, bangun tidur lebih awal. Jadi orang kalau bangun tidur pagi lebih awal, mungkin jam 5, jam 6, itu bisa pertanda dia itu bisa menjadi orang sukses. Tapi bagaimana orang yang suka bangun jam 9, jam 10, jam 11? Kira-kira bagaimana itu? Ya. Jadi orang kebiasaan yang positif. Yang pertama, dia akan bangun lebih awal. Saudara-saudara, biar kita koreksi saja diri kita. Sebab firman Tuhan juga ada menulis ya, soal orang yang seharusnya dia sudah bangun,
Tetapi dia masih bermalas-malasan ya. Malas kerja, malas sekolah. Ya. Nah itu pertanda apa? Coba kita baca dalam Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Tinggal tidur. Terus ayat 35. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara-saudara, maka datanglah kemiskinan. Di bagian firman Tuhan yang lain akan ada kepapaan. Merana hidupnya. Bukankah seringkali kita juga kalau bangun mungkin orang tua bilang, sudah bangun mau kerja, mau sekolah. Tunggu sedikit lagi mak. Karena mengantuk sedikit, tidur sedikit. Tunggu sebentar lagi. Akhirnya sudah terlambat. Seperti begitulah kira-kira. Jadi kebiasaan yang positif yang membuat orang bisa sukses bangun tidur lebih awal lagi. Orang yang rajin memang dia biasanya bangun pagi-pagi. Dalam penelitian 44% orang sukses itu bangun 3 jam sebelum dia beraktivitas. Jadi kalau dia beraktivitas jam 7, dia akan bangun jam 4 supaya lebih bisa mempersiapkan diri untuk dia bekerja. Karena saya pernah melihat ya, orang mau kerja jam 7, saya pernah lihat ini. Dia bangun sudah hampir jam 7. Dia tidak mandi, dia tidak gosok gigi. Cuma cuci muka, pergi kantor. Kira-kira ini orang ini bisa sukses atau tidak? Kerja jam 7. Dia bangun hampir jam 7. Tidak gosok gigi, cuma mungkin kumur-kumur. Tidak mandi, cuma cuci muka. Kira-kira bagaimana untuk saudara? Apakah orang seperti ini bisa sukses? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua, punya target harian. Jadi misalnya kalau dia bekerja dia sudah punya apa yang harus dia lakukan. Nanti saya di tempat pekerjaan saya akan melakukan ini. Ada yang belum terselesaikan, saya harus selesaikan hari ini. Dia tidak menunda-nunda waktu. Atau dia punya target tujuan. Apa sih tujuannya? Kalau dia sekolah, kalau dia sudah kuliah, dia masuk di fakultas apapun. Dia sudah punya target, saya harus selesai, saya harus bisa misalnya jadi sarjana hukum, jadi sarjana ekonomi, jadi insinyur, sarjana teknik, jadi dokter. Dia tidak bisa santai-santai, sudah punya target. Ada tujuan dan 5 tahun saya harus selesai. Atau 6 tahun atau 7 tahun. Kalau di kedokteran itu biasanya lama saudara ya, 7 tahun. Tapi kalau mungkin di yang lain mungkin 4 tahun, 5 tahun. Saya sudah harus selesai. Harus punya target. Kita tidak bisa berleha-leha. Sudah nanti mengalir saja. Mengalir sampai kapan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan harus punya target. Dan yang ketiga, punya inovasi. Bukan hanya inisiatif. Bagus inisiatif. Ya, inisiatifnya dia untuk melakukan sesuatu. Tapi harus lebih kreatif dan inovatif. Inovatif itu berarti dia akan bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Dia akan lebih banyak belajar supaya dia bisa menghasilkan yang sebelumnya tidak ditahu orang lain, tetapi dia sudah punya inovasi yang baik. Saya akan lakukan ini. Saudara, saya lihat sekarang anak-anak muda itu luar biasa, ya. Jadi ya seperti umur-umur saudara ini pada umumnya ya. Itu kreatif dan inovatif. Saudara-saudara, saya melihat ada mahasiswa di Gajah Mada, ya itu di atas. Dia mengelola sampah-sampah ya anorganik seperti plastik bisa dijadikan bio oil atau biogas. Jadi bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah ini kreatif saudara. Belum sarjana loh. Tapi dia kreatif.
ini generasi yang sangat baik untuk bisa membuat negara menjadi lebih baik. Tapi kalau cuma tidur-tiduran, sedikit-sedikit di kafe, tidak apa-apa saudara ke kafe. Kalau cuma di kafe atau cuma kongko-kongko main judi, apalagi minum-minum. Mau jadi apa kira-kira? Saudara-saudara. Nah kemudian ini lagi alat pendeteksi dini longsor. Ini murid SMK. Tapi mereka menciptakan alat yang bisa mendeteksi ya, kemungkinan longsor. Mereka taruh di satu tempat itu. Supaya kalau ada kemungkinan longsor sudah bunyi, ada alarm. Ini inovasi yang luar biasa. Nah orang-orang seperti ini dipastikan dia menjadi orang yang sukses. Jadi memberikan atau memotivasi dirinya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saudara, melakukan hal-hal yang positif agar supaya bisa berhasil. Kemudian apalagi saudara, kebiasaan positif yang bisa membuat kita menjadi sukses. Membangun relasi yang baik dengan orang lain. Tentu kita harus membangun relasi, kita harus bersosialisasi. Tetapi tentunya kita harus melihat ya, siapa-siapa yang bisa menjadi teman, bisa kita menjalin hubungan ya, pekerjaan dengan baik. Saudara-saudara, bukan asal-asalan. Jangan juga kita tinggal-tinggal di rumah. Ya. Tetapi mari harus menjalin hubungan dengan orang lain. Apalagi kalau kita kerja. Saudara-saudara, sebab ada yang tidak bisa kerja tim. Saya pernah kan, saya di sekuler, saya pegawai negeri yang lalu. Ada orang dia pinter, tetapi susah untuk kerja tim. Dia mau menonjol sendiri. Kalau tidak teman-temannya berlainan pendapat dengan dia, langsung dia tinggalkan. Bagaimana orang seperti ini? Bagaimana dia mau menjadi sukses kalau modelnya seperti ini? Tidak bisa kerjasama. Biar dia pintar pun susah dia untuk maju. Saudara-saudara, kemudian terapkanlah gaya hidup yang sehat. Kenapa saya harus katakan demikian? Saudara-saudara, biar kita pintar. Ya, kita punya pengalaman. Kita mungkin ya sudah S2, S3. Tetapi kalau kita tidak sehat. Jadi semasa kita muda, ya, lakukanlah kebiasaan-kebiasaan untuk bisa berperilaku yang sehat supaya kita sehat. Sekarang banyak anak muda ya dipikir masih muda, jadi mana-mana saja dia mau makan apa, dia mau begadang sampai pagi, mana-mana dia. Saudara tahu ya, sekarang penyakit-penyakit yang harusnya itu terjadi pada orang tua, ya umur-umur saya lah, ya 40-an, 50-an, 60-an itu sudah terjadi pada anak-anak muda sekarang. Seperti hipertensi, itu sudah banyak anak-anak muda, gula, diabetes, stroke. Saya tadi sampaikan, kebetulan waktu saya masih di rumah sakit Anutapura, saya di bagian saraf, bagian neurologi. Anak-anak muda, masih umur 21, 20-an tahun sudah darah tinggi, hipertensi. Apa itu? Karena pola hidup yang tidak baik, tidak menjaga kesehatan. Saya katakan tadi juga ada anak dari Luhuk umur 17 tahun, dia itu pembalap di sana. Kena stroke saudara, jalannya di fisioterapi. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, tolong dilihatkan kemenakannya. Adiknya punya anak, pecah pembuluh darah, umur 21 tahun. Saudara-saudara, itulah sebabnya ya, terapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif. Khususnya kesehatan. Bagaimana kita mau berkarya tapi tidak sehat? Saya katakan tadi, sekalipun kita pinter, kita hebat,
Kita bisa melakukan apa saja, tetapi fisik tidak memungkinkan apa yang kita bisa lakukan. Saudara. Mungkin saudara pikir, saya kan masih muda. Tidak. Justru pada waktu masih muda, mari kita terapkan perilaku hidup sehat. Jangan, ya bolehlah makan ya apa yang Anda suka, tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena firman Tuhan juga di situ tulis. Ya, kalau ada orang ya kita santap makanan enak-enak, taruh pisau di leher. Supaya kalau terlalu banyak kasih masuk sedikit. Supaya aduh rasa sakit. Nah saudara-saudara, jadi seperti itu. Semakin usia nanti kita pikir nanti umur 40-50. Saudara kalau sudah sakit biayanya sudah mahal saudara. Kalau masih muda misalnya ada sedikit-sedikit mulai naik sedikit hipertensi. Cepat ditangani. Tapi kalau sudah berumur, sudah 40-an, sebenarnya itu sudah terlambat. Biayanya pengobatan itu akan lebih mahal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi itu yang saya mau katakan, kebiasaan positif kita mulai dari kita masih muda. Saudara-saudara kemudian apalagi? Kita harus banyak belajar. Ya, saudara punya buku-buku yang bagus, ya, yang bermanfaat, baca itu supaya kita memiliki wawasan yang luas. Ya, sekarang zaman sudah modern, teknologi semakin canggih, saudara bisa menggunakan itu supaya wawasan saudara bisa menjadi luas. Saudara tidak seperti kodok di bawah tempurung. Dia pikir itu bahwa dia yang sudah menguasai dunia, padahal cuma tempurung. Ya, katak di bawah tempurung. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, hidup dengan berhemat. Jangan karena masih muda, sudah dapat gaji, biar gaji besar, tapi kalau saudara tidak bisa berhemat, hidup konsumtif, tidak tahu menabung, habis saudara. Masa begitu-begitu terus? Saudara juga kan ada rencana mau menikah. Nanti misalnya punya istri, kalau hidupmu seperti begitu, kapan saudara bisa sukses? Kapan saudara bisa berhasil? Nah saudara-saudara, inilah kebiasaan-kebiasaan positif yang harus kita bisa lakukan supaya kita menjadi orang yang sukses. Tapi saya mau katakan, kesuksesan yang dicapai melalui kebiasaan-kebiasaan positif bisa dianggap sebagai kesuksesan sejati dalam pandangan Tuhan apabila kebiasaan-kebiasaan itu mendukung hubungan kita dengan Tuhan. Apabila kebiasaan-kebiasaan positif itu bisa membangun relasi kita dengan Tuhan, kita akan bisa lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam doa-doa kita, di dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah, di dalam kita mau melayani Tuhan, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita, maka itulah baru dikatakan kesuksesan yang sejati. Saudara-saudara, saya sampaikan tadi, apa gunanya kesuksesan secara materi? Kita banyak uang, kita kaya. Kita sudah punya segalanya, tetapi hidup kita jauh dari Tuhan. Apa gunanya? Saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia, seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apa guna saudara? Kita tidak tahu kapan yang akan terjadi sebentar malam, besok, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Kita sukses, tetapi kita jauh dari Tuhan. Yang empunya hidup ini bukan kita, tetapi Tuhan. Jadi saudara-saudara, pentingnya kita menyadari bahwa kita memang Tuhan menghendaki untuk kita sukses. Tetapi kesuksesan itu akan menjadi kesuksesan yang sejati ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Itu baru kesuksesan yang sejati.
Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 17 ayat 5. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mungkin dia sukses karena ada banyak orang tidak masuk gereja, tidak tahu Tuhan. Mungkin dia ateis atau agnostik dan lain sebagainya. Ya, tapi dia kaya. Tetapi firman Tuhan berkata terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Mungkin juga ada orang yang berkata, saya punya saudara itu pejabat tinggi, saya punya saudara itu orang kaya, dia sudah berjanji kepada saya akan menolong. Banyak saudara yang seperti itu. Kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita, kita merasa kita pintar. Dan hati kita menjauh dari Tuhan karena kita berpikir tanpa Tuhan juga kok saya bisa. Kan banyak orang yang seperti itu. Tanpa Tuhan, tanpa kita harus masuk gereja, tanpa berdoa, saya juga kok sukses. Saudara, hati-hati. Di dalam ayat yang ke-6, Yesaya 17, ini menggambarkan orang yang seperti itu. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudara, dia akan kesepian. Dia hidup tidak ada damai sejahtera. Saudara-saudara, saya juga mengatakan bahwa ada banyak orang-orang kaya di dunia ini. Ya, saya melihat ada 10 daftar orang-orang kaya, konglomerat dunia. Ya. Dan sekarang kayaknya yang pertama itu Elon Musk. Saya katakan beberapa waktu yang lalu saya khotbah dalam ibadah 1-2. Elon Musk itu dia punya perusahaan yang sangat besar itu, yaitu mobil listrik Tesla. Saya ingat-ingat nama Tesla barangkali ya. Tesla. Kemudian dia punya juga perusahaan roket SpaceX. Jadi kalau ada uang, saudara mungkin sudah bosan ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, kemana. Saudara bisa nanti melalui perusahaan SpaceX-nya Elon Musk bisa pesiar ke planet. Ya, mau ke bulan mau ke Saturnus, Neptunus, Pluto ya. Boleh keliling-keliling ke Mars. Nah itu, dia orang terkaya di dunia sekarang. Saya tidak tahu itu biasanya ada dia jadi kedua, ada ke satu. Luar biasa. Tetapi saudara, saya katakan rupanya dia hidup dengan obat penenang. Dia mengalami depresi. Orang kaya bukan berarti semuanya beres. Lebih pusing karena memikirkan uang yang begitu banyak. Dia takut sewaktu-waktu jadi apa-apa bagi dirinya. Habislah sudah. Saudara-saudara, mending orang yang biasa-biasa saja, ya tidak usah pikir ada perusahaan ini, perusahaan itu, tetapi bisa dinikmati. Saudara-saudara, saya juga mengatakan tadi ada banyak orang ya, artis-artis. Siapa di sini suka nonton film Korea? Saya yakin itu anak-anak muda pada umumnya suka. Apalagi yang cewek-cewek, yang perempuan ya. Sedangkan ibu-ibu saya lihat, wih, tahu semua itu artis-artis Korea. Oh ini begini ya. Dan lain sebagainya. Saudara tahu mereka itu ada beberapa, banyak saudara sebenarnya. Yang bunuh diri masih umur 20-an. Umur 23, umur 26, umur 27. Apa sebenarnya yang membuat mereka depresi? Mereka dalam keadaan yang berhasil, yang populer. Mereka disanjung-sanjung. Mereka cantik. Punya banyak harta. Apa yang membuat mereka depresi? Tetapi kenapa mereka melakukan bunuh diri? Karena mereka merasa hidup mereka tidak berarti. Saudara-saudara, jangan dipikir orang yang sudah hebat, orang yang kaya raya, maka semuanya itu merasa bahagia. Wah, pokoknya senang. Belum tentu saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca dalam Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26.
Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai ayat 26 berkata demikian. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Saudara perhatikan ini ya. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Dia ini huruf besar. Karena kepada orang yang diperkenankan Tuhan. Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang menulis ini adalah, ya, di tafsir ini adalah Salomo, saudara. Dia orang yang terkaya, sebelum dan sesudah dia tidak ada yang sama seperti Salomo. Tetapi Salomo menulis seperti begini. Siapa sih yang dapat merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada. Tuhan hanya mengaruniakan kepada orang yang dikenannya. Itulah sebabnya saya melihat nyata ada banyak orang yang punya segala-galanya tapi dia tidak bisa menikmati. Makan pun cuma makan yang yang sederhana. Dia bisa beli semua makanan. Tetapi dia hanya mungkin makan bubur, hanya makanan-makanan tertentu. Tidak bisa menikmati. Jalan juga sudah terseok-seok. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan orang yang diperkenankannya. Dan memberikan, dia kumpulkan semua. Tetapi yang menikmati orang lain, yang menikmati itu pekerja-pekerjanya justru. Orang-orang yang dia bayar, justru itu yang menikmati. Tetapi dia yang punya perusahaan itu dia tidak menikmati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sehubungan dengan kebiasaan yang positif dari orang-orang sukses. Dalam pandangan Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya pada malam ini. Hal yang pertama, kesuksesan itu diawali dari hati. Dimulai dari hati kita. Saudara-saudara, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kesuksesan yang sejati dalam pandangan Tuhan apabila kebiasaan-kebiasaan yang positif itu mendukung untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan berkata demikian. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara mungkin ya kalau perempuan menjaga bagaimana kulit saudara supaya semakin mulus. Khususnya yang anak-anak muda. Supaya wajah saudara terlihat lebih cantik, lebih glowing dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan lebih dari segala sesuatu yang kita jaga, melebihi dari semuanya. Mungkin saudara-saudara yang punya hobi ya olahraga, fitness, gym, saudara memperhatikan itu supaya timbul ini six pack gitu ya, berotot. Saudara jaga betul supaya kelihatan, laki-laki yang macho, laki-laki yang hebat ya, yang bisa menarik orang. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, hatimu itu yang terlebih dahulu engkau jaga. Saya kebetulan itu melihat beberapa waktu yang lalu, cuma saya cari fotonya ya. Ada seorang binaragawan ya, dia punya otot saudara, luar biasa. Dia orang Afrika. Tetapi setelah tidak lama dari itu, dia mengalami kelumpuhan. Jadi dia dipapah. Jadi dia berjalannya begini saudara. Padahal dia itu binaragawan, ototnya luar biasa. Tetapi akhirnya masih belum terlalu lama dia mengalami rupanya ada gangguan kelemahan otot. Saudara-saudara, apa sih yang kita banggakan? Sebab itu Tuhan berkata, bukan jagalah ototmu, jagalah wajahmu, tetapi jagalah hatimu. Karena dari hati akan menentukan pikiran dan tindakan kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan diawali dari hati. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, hati akan menentukan pikiran dan tindakan kita. Coba kita lihat dalam Matius 12 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata demikian. Hai kamu keturunan ular. Oh ini kata-kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, Tuhan Yesus bilang, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Saudara-saudara, mungkin ini orang Farisi dan ahli Taurat kelihatan oleh kebanyakan orang bahwa mereka adalah orang-orang yang taat beragama. Mereka adalah orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan, hukum Taurat. Tetapi Yesus yang adalah Allah sendiri, Dia tahu bahwa hati mereka itu jahat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata selanjutnya, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu dari hati. Lanjut ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara-saudara, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya supaya lebih jelas lagi, di situ dikatakan, jika orang itu baik dan isi hatinya baik, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga baik. Dan orang yang jahat dan hatinya jahat, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga jahat. Kalau orang yang sering memaki, itu berarti hatinya tidak baik. Orang yang suka memaki, orang yang suka gosip, orang yang suka memfitnah dan lain sebagainya, berarti dia keluar dari hatinya. Berarti hatinya itu tidak baik alias jahat. Saudara-saudara, kalau hatinya baik, tidak akan keluar seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pernah mendengar istilah mulutmu adalah harimaumu? Betul ya? Mulut kita sudah jadi harimau. Kalau harimau, mulut sudah jadi harimau, maka harimau itu akan menerkam kita sendiri. Sebab itu ada istilah juga yang mengatakan, karena mulut badan binasa, diterkam oleh harimau. Firman Tuhan juga berkata, kalau engkau ingin hari-harimu baik ke depan, jagalah mulutmu, jaga lidahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya biar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan positif yang harus kita lakukan. Tetapi yang paling utama, jaga hatimu lebih dahulu. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau memang hati kita masih tidak baik. Hati itu harus dibereskan. Hati itu harus diisi oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman kepada Tuhan itu datang karena firman. Firman mengajarkan untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Firman itu yang akan mengubah hidup kita. Itu firman mengubah bukan yang dari luar tetapi dari dalam. Hati kita diubah, pikiran kita diubah. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kita perlu menjaga hati kita. Itu diawali. Kalau hidup kita mau sukses, jaga hatimu. Jaga itu harus dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dia yang akan mengatur langkah-langkah hidup kita untuk kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Hal yang kedua saudara-saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan melakukan firman Tuhan itu yang perlu. Bukan hanya mendengar, tetapi kita mau melakukan. Orang yang pintar, orang yang bijak, dia bukan hanya mendengar firman, tetapi dia juga melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kehidupan.
Saudara, mari kita baca dulu dalam Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara, mungkin kita banyak menyanyi puji-pujian aku mengasihi Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menuruti firman Tuhan? Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan, ya saudara-saudara, firman Tuhan berkata, bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah kalau kita mau melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita melakukan firman Tuhan, berarti kita melakukan hal-hal yang baik. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jahat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan, berarti kita membiasakan untuk hidup yang baik. Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif. Saudara-saudara, ketaatan kita pada firman Tuhan itu akan menumbuhkan dan mengembangkan kebiasaan positif. Sehingga itu bukan hanya berguna untuk diri kita, tetapi juga berguna untuk orang lain. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, itu akan berdampak bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Contoh dalam firman Tuhan Daud. Daud itu dari sejak remaja, dia sudah punya kebiasaan untuk memuji Tuhan. Ya, kalau saudara baca riwayat dari Daud. Dari kecil dia penjaga domba. Tetapi pada saat dia menjaga domba, dia memuji Tuhan dengan kecapi. Dari sejak dia masih remaja. Itulah sebabnya Tuhan membawa dia pada sebuah kesuksesan yang tidak pernah dia bayangkan. Saudara-saudari, itulah sebabnya ketika Samuel disuruh oleh Tuhan pergi ke rumah Daud, yaitu ayahnya Isai. Firman Tuhan berkata, urapi salah satu dari anak mereka. Dan kemudian yang disuguhkan oleh Isai, orang tua Daud itu kakak-kakaknya, yang memang sudah, ya mereka itu badannya bagus ya. Kemudian mereka sudah berlatih juga perang karena mereka itu juga adalah tentara-tentara dari Saul. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Sehingga Samuel berkata, cuma ini ke anak-anakmu. Ada satu, cuma dia di bajaga domba. Oh, panggil kemari. Karena apa? Karena dia tidak masuk hitungan dalam keluarga. Tetapi Samuel bilang, panggil dia. Saudara lihat, rencana Tuhan itu selalu baik bagi orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Sekalipun mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Daud masuk, maka firman Tuhan kepada kepada Samuel berkata, inilah dia, urapi dia. Manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Diurapilah Daud. Daud menjadi raja yang luar biasa. Dari sejak masih muda dia sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Percayalah saudara, ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara dan saya akan dimampukan. Sekalipun memang belum sempurna, ada proses. Tetapi kita akan mulai belajar untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menjadi orang yang sukses, menjadi raja yang tersohor sampai sekarang. Bendera dari Israel itu adalah bintang Daud. Saudara, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan. Kalau Tuhan buka, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Saudara-saudara, Yusuf juga begitu, dia orang yang rajin membiasakan ya kebiasaan yang positif. Ya. Dari sejak dia tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara, dia orang yang rajin. Bapaknya suruh bawa makanan ke kakak-kakaknya yang jauh mengembalakan domba. Dia pergi, kendati kakak-kakaknya jengkel sama dia.
kakak-kakaknya sakit hati. Pada waktu itulah maka Daud itu kemudian dimasukkan, ditangkap. Ini tuh si tukang mimpi, kita tangkap saja. Ya, karena ini yang bikin kita sakit hati. Kasih masuk di sumur. Kemudian dari sumur dijual ke saudagar Ismail. Dan saudagar Ismail menjual ke rumah Potifar. Tetapi dia melakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Rajin saudara. Kalau orang rajin semuanya suka. Dimanapun saudara berada, di kantor, dimanapun. Ya, saya juga melihat anak-anak muda yang rajin, pasti hidupnya berhasil. Ya. Tapi kalau yang malas-malas, cuma pencuri tulang. Saudara tahu itu pencuri tulang toh? Kerja-kerja setengah-setengah, yang penting kalau dilihat pura-pura kerja, kalau tidak, tidak. Saudara, itu kalau kita rajin saudara. Sampai Potifar mempercayakan seluruh rumahnya kepada Yusuf. Dapat cobaan, ujian. Istrinya Tante Potifar rupanya jatuh cinta sama Yusuf. Saya pikir-pikir rupanya dari dulu tante-tante juga suka jatuh cinta sama berondong. Ya, bukan cuma sekarang. Banyak tante-tante sudah umur-umur tapi suka sama berondong. Rupanya dulu begitu juga saudara. Kalau kasarnya ini tante-tante maniso. Minta maaf ya. Ya, dia istri seorang pembesar. Ketika suaminya tidak ada, dia ajak, dia paksa, dia rayu ini Yusuf. Tapi Yusuf tidak terpengaruh karena apa? Dia melakukan kebiasaan yang positif. Dia tidak akan mempermalukan Tuhannya. Sampai dia kemudian difitnah, dia masuk di penjara. Di situ pun dia rajin sehingga penjaga penjara itu mengangkat dia jadi kepala dalam penjara. Karena apa? Karena dia menerapkan kebiasaan yang baik, kebiasaan positif. Dan pada akhirnya Tuhan angkat Yusuf sedemikian rupa. Orang yang tadinya tidak punya harapan masa depan. Tapi Tuhan angkat dia menjadi orang kedua di Mesir. Saudara, kembangkan kebiasaan yang positif. Tetapi itu semua dapat menunjang untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang ketiga, yang terakhir, mengutamakan nilai-nilai kekekalan. Saudara-saudara, ingat, kita ini hidup di dunia yang sementara. Tetapi ada banyak orang yang selalu berusaha seakan-akan dia mau hidup 1000 tahun di dunia ini. Sehingga dia melupakan Tuhan. Dia tidak memikirkan soal kekekalan. Ya saudara-saudara, sehingga dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia pikir dia mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia bisa capai dengan kekuatannya. Dia tidak mempedulikan hal-hal yang bernilai kekekalan. Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus sedang berbicara soal kekhawatiran. Karena ada banyak orang yang khawatir bagaimana nanti kita hidup. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Bagaimana nanti anak-anak saya, apakah dia bisa berhasil? Bagaimana saya ini mungkin kalau sudah tua, saya tidak dipedulikan anak-anak. Bagaimana nanti kalau kesehatan saya terganggu dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan itu nanti jadi tanggung jawabnya Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa terjemahan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Doug Howard Mills. Ya, salah satu terjemahannya akan Matius 6 ayat 33 ini berbunyi demikian. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan juga kepadamu. Saudara-saudara, usahakan dahulu supaya Allah memerintah dalam hidupmu.
Jangan pikiran kita yang perintah, jangan ego kita. Kita merasa kita pintar, kita merasa kita hebat, kita merasa kita sudah pengalaman. Sehingga kita tidak mau menerima saran dari orang lain. Kita tidak peduli dengan firman Tuhan. Kita lebih mementingkan ego kita. Tetapi di sini dikatakan, usahakanlah dahulu. Jadi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti usahakanlah dahulu supaya Allah yang memerintah atas hidup kita. Dia adalah yang empunya segala-galanya, empunya hidup ini. Usahakan supaya Allah memerintah hidup kita, hidup saudara, dan lakukanlah kehendaknya. Itulah firman Tuhan. Maka semua yang kita butuhkan kok dia akan campur tangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sayang seringkali kita lebih percaya pada apa yang menjadi pemikiran kita. Kita lebih percaya pada kepintaran kita. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian saudara dan saya sangat terbatas. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita. Ya, lanjut. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Banyak orang kan anggap, saya bijak. Saya ini pintar. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Banyak kali kita sakit karena kita sok-sokan dalam kehidupan kita. Kita tidak peduli Tuhan. Sehingga itulah yang membuat seringkali keadaan tubuh jasmani kita terganggu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita dan mengakui Dia sebagai Tuhan kita, itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Lanjut. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, ayat 10 mungkin ya. Coba ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, kita biasanya boros untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi kita kikir kepada Tuhan. Terus terang saudara, ada banyak kita bisa boros dengan apapun juga. Yang hal-hal yang tidak perlu. Tetapi untuk kita berikan kepada Tuhan, kita berikan yang sisa-sisa. Padahal Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan. Dengan hasilmu, dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itulah persembahan persepuluhan kita. Itu bukan paksaan. Tetapi itulah firman Tuhan yang memang harus disampaikan. Saudara-saudara, kalau kita melakukannya itu, percaya lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Tetapi banyak kali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita seringkali kekurangan. Seringkali kita kekurangan. Saudara, saya berbicara ini karena saya alami. Saya melakukan seperti apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan saya merasakan, ya, saya merasakan bahwa ada-ada saja Tuhan mencukupi semua yang kami butuhkan. Gereja ini pun kita harus membantu juga orang lain. Ya, sama dengan kita menanam benih. Ya. Kita tabur, itu juga akan tumbuh. Tetapi sisakan juga itu untuk benih yang selanjutnya. Tuhan akan menyiapkan semuanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus mengutamakan nilai-nilai kekekalan. Sebab dunia yang kita diami ini, dunia yang fana, yang akan berlalu. Itulah sebabnya persiapkan diri kita untuk mengutamakan hal-hal yang merupakan hal-hal yang menuju pada kekekalan. Ya, carilah Tuhan, ya, selama kita bisa temui Dia.
Kita masih hidup di dunia. Tuhan masih kasih kesempatan saudara dan saya cari Tuhan. Karena ketika kita cari Tuhan, itu berarti kita mengutamakan nilai-nilai yang bersifat kekekalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan membawa kita untuk semakin mengerti akan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.